agama dan iman warisan. Ada temanku seorang petugas posyandu bercerita bahwa rutinitas tugasnya adalah mengupdate data-data bayi yang baru lahir di lingkungan RT. Salah satu hal yang menurut dia menarik adalah adanya kolom agama di data isian. Tentu saja yang dimaksud formulir tersebut adalah agama bayi yang bersangkutan, bukan agama orang tua si bayi yang bersangkutan, karena si bayi belum bisa ngisi data sendiri. Tentu saja data tersebut diisi oleh orang tua bayi yang bersangkutan. Si bayi pun pasrah, terserah deh mau diisi data apa. Yang umi dan abinya Islam, bayinya ditulis beragama Islam. Yang mami papinya Kristen, bayinya ditulis beragama Kristen. Begitu juga ayah dan ibunya yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jika dihitung sejak pertama kali Adam dan Hawa turun di bumi kita ini, sudah berapa kali abad ini berlangsung? Sudah ada berapa agama yang terjadi hingga saat ini? Ternyata ada ribuan. Hal ini membuat saya merenung. Ya, sebagian besar dari kita menjadi beragama karena faktor turunan. Setelah dewasa, jarang sekali ada yang memutuskan untuk berganti agama. Kebanyakan tetap menganut agama yang sama dengan agama orang tua yang diwariskan ketika lahir. Lalu apa akibatnya? Sebagian besar dari kita tidak pernah secara sadar memilih agama. Kita terima beres soal keimanan. Kita tidak pernah berusaha mempelajari agama lain, merenungkannya, melakukan perbandingan, melewati pencarian dan kegelisahan spiritual penuh emosi, sebelum akhirnya mantap memilih atau mantap tidak memilih apapun. Dampak buruknya, kita juga jarang mendalami agama sendiri. Kita hanya memakai kacamata kuda. Pokoknya ini yang paling benar. Ketika ada benturan dengan kenyataan, kita mengabaikan. Pokoknya benar, jangan mikir, jangan nanya. Benar, pokoknya benar, benar, dan benar. Karena terlalu keras berusaha membenarkan, akhirnya kita jadi kaku, tegang, dan begitu mudah marah ketika ada seseorang yang menyinggung agama kita. Ada satu fenomena lagi terkait ini, yaitu kebiasaan kita sebagai muslim dan muslimat untuk mengidolakan mualaf. Kita sangat senang kalau ada mualaf, apalagi kalau mualaf itu orang hebat dan terkenal. Bahkan kita melangkah lebih jauh memualafkan orang terkenal, padahal itu hoax. Kita juga begitu fanatik men-share tulisan-tulisannya di sosial media, meskipun tulisan tersebut bersifat provokatif. Kok sampai segitu ya? Mungkin karena kita tidak pernah punya pengalaman tergugah imannya. Kita merasa selalu ada di dalam iman. Gimana bisa tergugah? Jadi mendengar kisah pencarian spiritual malah membuat kita terharu dan terasa meneguhkan iman kita sendiri. Tuh lihat, orang hebat kayak dia aja pilih Islam. Sudahlah, tidak perlu banyak tanya, sudah pasti Islam itu benar. Dan kita tutup mata apakah setelah itu sang orang hebat tetap hebat atau tetap Islam setelah beberapa tahun berlalu. Tidak penting buat dibahas lagi. Apakah ini juga merupakan salah satu pertanda bahwa umat Islam saat ini sudah mulai krisis idola? Begitulah, maka kebanyakan dari kita tidak pernah tahu apakah kita benar-benar punya iman atau tidak. Kebanyakan dari kita tidak pernah mencari tahu apakah iman kita hanya di KTP atau sudah bisa merasakan. Bahkan ekstrimnya, kita malah tidak mengerti iman itu apa. Mirisnya, ketika kita tidak mengerti, akhirnya kita hanya bertahayul. Tahayul punya iman. Tidak heran kan kalau perilaku kita juga sama dengan orang-orang yang percaya tahayul, takut pada segala hal yang tidak bisa dimengerti. Bedanya, kalau orang jadul mengusir ketakutan dengan mantra, sementara kita mengusirnya dengan ayat Al-Quran. Sungguh tragis. Ayat-ayat suci Al-Quran yang seharusnya kita kaji dan telah agar menjadi petunjuk dan pedoman hidup, malah menjadi kumpulan jampi-jampi yang tidak kita ketahui maknanya.